Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada malam hari yang berbahagia ini di podcast Kasman Bima, insya Allah akan dihadiri tamu agung, adik-adik mahasiswa Universitas Semboja Bima. Dalam hal ini agenda besar penyampaian visi misi calon presiden mahasiswa dan wakil presiden periode 2025. Kami undang Adinda Sofyan Hendrawan selaku calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semboja Bima. Baik, selamat malam Adinda. Luar biasa ini, ganteng juga saya punya mahasiswanya. Silakan duduk Adinda. Rasanya rindu kalau bertemu dengan teman-teman mahasiswa karena memang corak warna alma maternya khas, yaitu dunia seakan-akan ada pada genggaman kemahasiswaan. Oleh karena itu, saya akan undang calon wakil presiden mahasiswa, yaitu Adinda Herman. Kepadanya dipersilakan. Baik, selamat malam Adinda. Ganteng juga kita punya mahasiswa. Silakan duduk. Gimana kabar? Sehat semua? Baik. Hadirin pemirsa seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, podcast Kasman Bima bergerak di dunia pendidikan yang sifatnya informatif, inovatif, dan kreatif. Hari ini akan membahas tentang misi besar, agenda pembaharuan sistem kemahasiswaan dalam hal pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden akan menjadi ajang di tataran kemahasiswaan, sehingga ini akan menjadi latihan politik dalam skup negara terkecil yaitu universitas, sehingga ke depan kedua anak-anak kita ini akan menjadi calon hebat, calon masa depan yang menjadi estafet penerus atau pewaris tunggal sistem pemerintahan. Karena hari ini pemerintah akan menjadi jabatan strategis yang kemudian akan dilanjutkan oleh anak-anak kita yang nantinya setelah menjadi sarjana. Berikan aplaus untuk dua narasumber. Baik, saya mendahului beberapa pertanyaan terhadap Adinda Sofyan Hendrawan selaku calon presiden mahasiswa. Kira-kira apa hal yang menarik sehingga Ananda Sofyan ini merasa terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Semboja Bima? Baik, silakan. Izin. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, salam kepada Nabi, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak dosen beserta teman-teman yang menonton video ini. Jadi ada beberapa melatar belakangnya ataupun alasan saya Pak dosen untuk mengikuti daripada pentas demokrasi Badan Eksekutif Mahasiswa, lebih tepatnya calon ketua BEM ataupun calon presiden mahasiswa Universitas Semboja Bima. Karena dalam fungsi mahasiswa itu kan ada yang dinamakan agent of change, yaitu membawa perubahan. Jadi dalam hal membawa perubahan, sebelum kita membawa perubahan di luar daripada masyarakat, kita alangkah lebih baik itu memperbaiki diri dulu dalam hal perubahan diri dulu, lebih-lebih di tantangan ruang lingkup mahasiswanya pada dosen. Jadi ada dobrakan daripada hati dengan dukungan dari sahabat dan sahabati ataupun teman-teman, saudara dan saudari, bahwasannya mari kita mencoba dengan hal-hal yang baru. Baik, itu alasan daripada saya. Berikan aplaus dulu ini. Ini artinya ide-ide yang ditawarkan cukup kritis dalam hal pembangunan bangsa ke depan, sehingga kita akan memiliki mimpi-mimpi besar dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Saya penasaran juga dengan hadirnya Adinda Bung Herman ini sebagai calon wakil ketua presiden mahasiswa. Pertanyaan yang sama, apa kira-kira hal yang menarik Anda merasa terpanggil mencalonkan diri sebagai wakil presiden mahasiswa? Dipersilahkan Adinda. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen kita, Pak Kasman, yang telah memberikan
undangan Siap. untuk kami untuk menghadiri podcast bersama kita di Kasman Podcast, yang dimana langsung saja kenapa saya di sini hadir ataupun ingin menampilkan diri saya sebagai wakil Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang paling utama karena saya melihat daripada kondisi dan keadaan yang ada di tatanan lingkungan kampus Universitas Mbojobima, yang dimana mengalami degradasi yang cukup luar biasa, baik dalam kinerjanya maupun kolaborasi antara mahasiswa dan dosennya. Gitu. Baik, luar biasa. Diberikan aplaus dulu. Baik, kedua calon presiden dan wakil presiden mahasiswa, saya sangat merasa termotivasi kalau dengan teman-teman mahasiswa, karena memang mimpi-mimpi besar itu wujud dari sebuah gerakan kemahasiswaan dengan mengkaji suasana betapa banyaknya mahasiswa yang apatis, kemudian betapa banyaknya yang oportunitis, yang mau kuliah pada saat enaknya saja. Nah, kondisi-kondisi ini kira-kira apa yang menjadi visi dan misi Anda dengan melihat kondisi mahasiswa di Universitas Mbojobima pada khususnya dan umumnya hampir kondisi ini terjadi di seluruh kampus. Ya, apa visi misinya untuk melakukan perubahan itu? Oke, ya, izin. Siap, siap. Ya, baik. Dari kami calon dari Ketua BEM Sofyan Hendrawan dan Herman ini ada beberapa visi yang ada beberapa melatar belakangi. Kenapa kami mengambil visi ini, Pak? Kita melihat daripada situasi dan kondisi yang berada di tatanan kampus. Baik. Karena dulu kampus Universitas Mbojobima ataupun STISIP-nya dulu, Pak, Siap. itu kan dikenal sebagai kampus yang sumber peradaban ataupun sumber pemikiran itu lahir daripada STISIP. Ya, luar biasa. Nah, jadi beberapa tahun ke belakang ini kan kampus kita dianggap degradasi, degradasi ekstrim. Jadi mungkin dengan kehadiran kami dan dibantu oleh kawan-kawan ataupun sahabat dan sahabati untuk mengembalikan marwah Harkat itu ya. marwah dan harkat daripada kampus kita tercinta. Jadi ada 3 poin Siap. daripada kalimat yang kami rangkum dalam visi kami, Pak dosen. Siap. Yang pertama itu menjadikan badan eksekutif jadi bahan inklusif. Inklusif dalam hal itu mengajak semua untuk bekerjasama. Semisalnya di dalam tatanan kampus Universitas Mbojobima kan itu diibaratkan sebagai negara kecil. Negara kecil itu dipimpin oleh presiden mahasiswanya. Jadi di bawah tatanan presiden mahasiswa ada yang dinamakan unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan. Jadi bagaimana kehadiran kami di sini untuk bagaimana mengajak untuk berkolaborasi. Apalagi kan pada hari ini kampus Universitas Mbojobima itu sudah membuka cabang baru. Jadi ada kampus 2-nya. Dan bagaimana kami di sini ingin mengajak kolaborasi. Ya, bagaimana untuk memajukan dan mengharumkan nama Universitas Mbojobima melalui badan eksekutif mahasiswanya. Ini luar biasa gagasannya. Berikan aplaus dulu. Nah, selepas daripada inklusi, Pak, Siap. itu ada yang dinamakan progresnya juga. Progresif dalam hal bagaimana mahasiswa Universitas Mbojobima pada hari ini harus pemikiran itu lebih maju. Ya, minimal itu 1 langkah maju daripada hari ini. Siap. Ya, selepas daripada progres itu harus integritas, Pak. Integritas itu dalam artiannya kan yang dinamakan bagaimana perkataannya dan perilakunya itu korelasi. Ya, sehingga dikatakan bertanggung jawab untuk mewujudkan mahasiswa yang memiliki kreativitas lebih-lebih untuk tatanan mahasiswa dan masyarakatnya nanti. Ya, seperti di Tridharma Perguruan Tinggi, yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian terhadap masyarakat. Itu kan visi misi daripada mahasiswanya, Pak. Itu yang terakhir ataupun melatar belakangi kami untuk membangun kampusnya nanti, Pak, dalam badan eksekutif. Kan juga badan eksekutif ini, Pak dosen, bisa diibaratkan sebagai perpanjangan tangan langsung dari kampus ke mahasiswa. Siap. Begitu, Pak dosen. Ini menarik sekali ini. Rasanya kalau saya mendengarkan statement mahasiswa ini seakan-akan ini sudah pejabat publik luar biasa ini. Sehingga hal-hal yang menarik ini kiranya karena rasa ingin tahu teman-teman sehingga ini akan menjadi pilihan terbaik, maka kita jedah dulu untuk sementara. Pada segmen berikutnya, berikan aplaus dulu.
2 tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses. Jaya selalu. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kembali di podcast Kasman Bima. Kita melanjutkan pendiskusian yang cukup menarik ini dalam hal penyampaian visi misi. Dari calon presiden mahasiswa sudah menggagas bagaimana persoalan-persoalan kemahasiswaan yang kemudian sehingga itu akan menjadi sebuah patologi yang melahirkan satu gerakan dengan mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Nah, saya ingin mengarahkan satu pertanyaan terhadap calon wakil presiden mahasiswa Ananda Herman. Saya punya mimpi besar bagaimana cara teman-teman di badan eksekutif ini kiranya nanti Allah mentakdirkan terpilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Amin. Dalam hal tataran himpian, kemudian himakom dan seluruh unit kegiatan kemahasiswaan ini untuk bisa berkolaborasi, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai etis sistem pendidikan kita yang ada di kampus. Bagaimana cara Anda untuk menyatukan sebuah gerakan pendiskusian? Ya, langsung saja, karena memang di dalam misi kami, yaitu ada 3 misi kami. Yang pertama yaitu terkait masalah pemberdayaan mahasiswa, yang kedua terkait masalah inklusivitas dan kolaborasi, dan yang ketiga adalah terkait masalah kontribusi terhadap masyarakat. Jadi yang menjadi pertanyaan Pak dosen tadi yaitu tuh mencakup kepada ranah ke misi kami terkait masalah poin kedua, yaitu terkait masalah inklusivitas dan kolaborasi, yang dimana kami bismillahirrahmanirrahim, kalaupun kami terpilih nantinya menjadi pemegang badan eksekutif mahasiswa untuk 1 tahun periode nantinya, yaitu kami akan menggabungkan daripada seluruh warna yang ada di Universitas Sembojo Bima, baik dari itu unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan, yang dimana itu kami akan membuat ruang diskusi yang dimana di situ akan dituangkan seluruh ide dan gagasan yang ada di dalam mahasiswa Universitas Sembojo Bima, sehingga apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi problemnya, kita akan menemukan titik terang ataupun benang merahnya. Begitu Pak dosen. Baik, luar biasa. Berikan aplaus dulu. Baik, Adinda Herman telah menyampaikan hal yang cukup menarik dalam menggagas visi misi ini. Terus dari penyatuan persepsi antara unit kegiatan kemahasiswaan dan himpian dan himakom ini, biasanya ada saja yang oposisi terhadap sistem yang Anda bangun dalam hal masa kepemimpinan Anda. Bagaimana Anda menyatukan kembali terkait dengan adanya nanti yang bertolak belakang? Misalnya lawan politik hari ini akan menjadi oposisi. Nah, bisa ada oposisi ini nantinya bisa disatukan dengan teman-teman yang masuk di struktur BEM nanti? Bisa enggak? Izin terkait masalah teman-teman yang nantinya yang ikut pentas demokrasi dengan kami nantinya, kami akan tetap mengikut libatkan mereka dalam membangun daripada Universitas Sembojo Bima yang lebih maju lagi. Dan karena apa? Kembali lagi bahwasannya hadirnya kami di sini adalah atas dasar hati nurani kami yang dimana ingin membangun kembali Universitas Sembojo Bima yang dulunya yaitu sebagai agen pembaruannya. Ya, sebagai agen pembaruan dan bahkan sebagai pusat sentral daripada pembelajaran bagi kampus-kampus yang lainnya. Baik, ini luar biasa. Saya menjadi tersentuh hati nurani juga ini seakan-akan posisi saya ini sebagai seorang mahasiswa. Ya, bagaimanapun inilah rasa risau kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kemahasiswaan ini. Baik, saya akan kembali lagi ke calon presiden mahasiswa. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin menjadi harapan kami di tingkat universitas. Apa mimpi besar Anda untuk menambahkan jumlah mahasiswa, artinya mahasiswa
gerakan seperti apa yang dibangun sehingga dari jumlah misalnya yang tercover 800 masuk tahun ini, setelah berjalan 2 tahun universitas, target kita ini 1.500 mahasiswa untuk bisa bergabung. Apa trik dari teman-teman BEM untuk menambah jumlah keyakinan masyarakat ini terhadap universitas? Oke, baik. Untuk teman-teman, di sini ada cita-cita besar kami dari saya pribadi dan Herman beserta teman-teman yang mendukung, bahwasannya memang ada cita-cita ataupun impian kami bagaimana mahasiswa Universitas Mbojobima di tahun 2024 itu naik di tahun 2025 itu dengan cara, kalau dilihat daripada konteks pada hari ini Pak dosen, bahwasannya kalau siapapun yang tidak menggunakan sosial media itu akan stagnan di tempat. Jadi kami di sini ingin akan mempergunakan sosial media. Contohnya pada hari ini itu ranah podcast. Dan dalam hal demikian kami akan berkolaborasi, akan membangun kerjasama terhadap seluruh SMA ataupun MA yang berada di kota ataupun Kabupaten Bima. Jadi pada hari itu ya bisa dikatakan 1 kali seminggu itu wajib ada diadakan podcast. Semisalnya kami mengundang ketua OSIS dari SMA 1 mungkin atau SMA 2 di Kota Bima. Itu sebagai sampel Pak. Nanti kita akan berbincang bagaimana pandangan daripada teman-teman siswa ini terhadap kampus yang berada di tatanan wilayah Bima. Jadi bahwasannya kampus di wilayah Bima ataupun di luar daripada wilayah Bima itu sama saja. Nah, jadi kita akan membangun proposisi ataupun pemikiran yang baru pada podcast hal demikian. Jadi selepas kita mempromosikan kampus kita terhadap sekolah yang kita undang, kita juga bisa mempromosikan lewat media sosial. Contohnya di YouTube, TikTok ataupun Facebook nantinya. Luar biasa ini juga gitu. Baik, saya semakin yakin saja dengan mimpi-mimpi besar kita mengharumkan nama Universitas Mbojobima ini dengan hadirnya Anda sebagai presiden mahasiswa. Dari strategis yang ditawarkan oleh Anda melalui teknologi, kemudian media sosial, apa gerakan masif yang bisa Anda lakukan untuk meyakinkan mahasiswa ini supaya semua keluar kampus untuk mencari jumlah mahasiswa, atau kita kembali ke kampung halaman untuk mencari mahasiswa? Ada ndak agenda seperti itu sehingga ini jauh lebih yakin lagi kami ini? Begini, dalam hal untuk menggait ataupun menggait daripada siswa yang SMA untuk masuk Universitas Mbojobima ini, kami akan mengkolaborasikan terhadap pihak lembaga terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada sentuh tangan daripada pihak lembaga Universitas Mbojobima, kami sebagai mahasiswa ini tidak masif dalam perjalanannya. Siap. Jadi bagaimana kami ini akan mengadakan ya misalnya diskusi ringan terhadap pihak lembaga ataupun pihak rektor. Inilah strategi yang kami tuangkan. Misalnya berikan kami kesempatan mahasiswa untuk turun langsung terhadap sekolah-sekolah gitu Pak. Misalnya kita mengadakan kegiatan sosial dalam hal sekolah, ataupun kita mengadakan bisa dikatakan mendiskusikan sesuatu baru dalam sekolah itu, sehingga ada daya tarik. Oh, ternyata mahasiswa di wilayah Bima ini ada daya tariknya. Nah, daripada kami keluar daripada wilayah Bima, buang-buang juga uang itu lebih banyak, kenapa kita tidak di Bima? Karena dalam hal kualitas mahasiswa di Bima itu bisa disamaratakan sama mereka. Mereka baca buku, kita juga baca buku. Mereka belajar, kita juga belajar. Apa salahnya? Apa bedanya gitu? Luar biasa. Baik, saya ingin kembali kepada calon wakil presiden mahasiswa Dinda Herman. Presiden mahasiswa Dinda Sofyan sudah menyampaikan taktik dan strategis yang begitu menarik, yang kemudian ini kalau didengar langsung oleh Pak Rektor dan seluruh unsur jajaran Civitas Akademika, barangkali ini satu rekomendasi yang cukup tajam dan terpercaya ini, karena ini adalah pelaku sosial. Nah, Adinda Herman, konsepnya seperti apa untuk menambah jumlah mahasiswa? Anda harus berani meyakinkan kami ini di pihak universitas, sehingga ke depan bahwa gerakan mahasiswa ini ya tidak lain sebagai pewaris tunggal Bung Karno yang menyatakan, berikan 10 pemuda terhadap saya guncangkan negara ini. Ada enggak gerakan yang dilakukan oleh wakil ini? Oke, langsung saja terkait masalah bagaimana sih kita untuk menambah daripada sumber daya ataupun mahasiswa yang ada di Universitas Mbojobima. Yang paling utama yang tidak terlepas daripada misi kami yaitu terkait masalah
ada yang namanya kontribusi sosial, yang dimana yang pastinya yang paling utama itu kita sebagai mahasiswa harus berbaur dengan masyarakat, karena memang tidak terlepas daripada Tridharma perguruan tinggi, yaitu terkait masalah kita berbakti kepada masyarakat, yaitu terkait masalah baik itu kita melakukan kegiatan bakti sosial, yang kedua itu terkait masalah donasi dan lain sebagainya kepada masyarakat dan mahasiswa yang membutuhkan, itu yang ditimpa oleh musibah ataupun bencana alam, itu kita membantu. Dan ada juga beberapa kegiatan yang bisa kita kaitkan terkait masalah dengan siswa-siswa, semacam kita membangun seminar, baik itu untuk seminar soft skill maupun terkait masalah skillnya gitu. Terkait masalah soft skillnya itu tuh bagaimana teman-teman siswa itu mengetahui bahwasannya untuk membrand diri ataupun membangun citra diri untuk bisa dipakai di dalam dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkan gitu. Luar biasa, kita berikan aplaus. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, rasanya menarik, cukup luar biasa visi misi yang disampaikan oleh Adinda Herman sebagai wakil presiden, kemudian Adinda Sofyan Hendrawan sebagai calon presiden mahasiswa. Namun rasa menarik ini kita akan rehab dulu untuk sementara. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses, jaya selalu. Baik, kembali di podcast Kasman Bima bersama teman-teman calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Saya merasa bangga dan terharu mendengarkan kualitas begitu dahsyatnya visi misi ini, sehingga visi misi ini mungkin sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan tuh dikonsepkan ya. Iya. Baik, dari konsep ini saya ingin mempertanyakan hal yang berkaitan dengan untuk presiden mahasiswa. Apa strategis Anda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa dalam hal semangatnya mereka dalam hal berdiskusi, meningkatkan intelektualitas, sehingga integritas mahasiswa ke depan itu kita alumni tidak hanya sebatas legal formal, tidak hanya sebatas mendapatkan nilai misalnya ya yang terpenting kita kuliah 2,75 itu sudah cukup. Nah, saya ingin ada satu gerakan yang dibangun oleh teman-teman badan eksekutif pada periode ini supaya Anda keluar angkatan teman-teman ini paling tidak minimal 3,50 atau sampai ke 4,00 sehingga ini akan menjadi catatan sejarah hasil program dari teman-teman BEM, kemudian tindakan-tindakan ini sudah membuahkan hasil. Apa kira-kira cara Anda untuk meningkatkan kualitas kemahasiswaan ini? Ya, baik. Begini teman-temanku sekalian. Dalam hal ada ungkapan salah satu mahasiswa, itu guru saya juga Pak. Baik. Bahwasannya Sufi, kalau kamu ingin mencapai nilai 100% dalam dunia mahasiswa, maka kamu harus diiringi. Dalam hal dunia akademisi dan organisator itu harus seimbang. Baik. Karena ada juga beberapa kalimat dari orang-orang, itu bahwasannya di dalam ruangan itu hanya 30% yang didapatkan secara ilmu pengetahuan dikarenakan dibatasi dengan waktu ataupun ruang. Tetapi 70%-nya itu kita bisa mendapatkan di dalam ruangan organisasi. Salah satunya BEM juga ini sebagai wadah untuk bagaimana mengkolaborasikan hasil pemikiran beberapa kepala mahasiswa itu jadikan satu perspektif. Jadi untuk mencapai 100% dalam hal dunia akademisi ataupun dunia perkuliahan itu harus dia pertama dia aktif dalam ruangan. Dan yang kedua dia aktif dalam berorganisasi, sehingga skill dalam hal dia mencari ilmu pengetahuan ataupun mendapatkan ilmu pengetahuan itu 100%. Begitu Pak dosen. Jadi selepas kalau dia sudah jadi 100%, saya yakin nilai daripada mahasiswa yang kompleks antara organisasi dan dunia akademisinya itu
sejajar, jangankan 3,50, dia mencapai 4,00 pun itu bisa. Baik, luar biasa ini mimpi besar. Baik, ini gagasan yang luar biasa. Tidak mudah menyampaikan dan mencapai nilai sempurna 4,00, tapi tidak apa-apalah karena mimpi itu adalah gratis kita ini kan. Baik, saya akan kembali ke Bung Herman. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dalam hal tanda kutip intelektualitasnya, kadang saya melihat dari unit kegiatan kemahasiswaan itu jarang sekali yang melakukan pendiskusian dalam hal peningkatan intelektualitas dalam hal diskusi-diskusi kritis. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mempengaruhi seluruh mahasiswa itu supaya punya semangat dan marwah dalam hal meningkatkan pendiskusian ini? Ya. Oke, sebelumnya yang harus kita tanamkan dalam mindset kita teman-temanku sekalian, bahwasannya kehidupan di kampus itu adalah tempat kita untuk berproses. Jadi janganlah sekali-kali teman-teman takut dalam berproses, karena memang disitulah dunia kita untuk berproses. Baik lambat dan cepatnya proses kita itu adalah tergantung daripada kita teman-temanku sekalian. Jadi setelah kita dikeluarkan oleh kampus ataupun diwisudakan, itu tidak ada lagi ruang untuk bagaimana kita untuk mendiskusikan ataupun memberi progres ataupun mengupgrade diri kita ke lebih baik. Jadi di dalam itu kami juga sebagai badan eksekutif mahasiswa merencanakan jikalaupun kami terpilih, kami akan membangun suatu kegiatan ataupun acara yang dimana itu untuk peningkatan daripada soft skill maupun skillnya, yaitu terkait masalah bagi jurusan administrasi negara kami membangun kegiatan basic office, dan bagi jurusan komunikasi kami juga membangun terkait bagaimana cara kita seminar public speaking, bagaimana cara kita untuk berbicara baik dan benar, bagaimana cara kita untuk menjadi master of ceremony yang baik. Baik, luar biasa mereka. Baik, Adinda Herman, ini luar biasa gagasan dalam hal membangun intensitas motivasi mahasiswa yang cukup dahsyat. Saya rasa kalau mimpi ini bisa dilaksanakan, Amin. Semua mahasiswa ya dapat diharapkan keberhasilannya. Amin, amin. Saya kembali lagi kepada calon presiden mahasiswa. Ada satu pepatah yang harus Anda terjemahkan dalam kacamata ilmiah. Reaksioner dan dinamisnya, maju mundurnya suatu proses pergerakan yang ada di kampus itu tergantung dari kemahasiswaan. Namun saya melihat ada dekadensi moral yang terjadi, misal perkelahian antar mahasiswa. Ada kasus mahasiswa yang melakukan aborsi, ada kasus mahasiswa yang mohon maaf narkoba. Ini kan kondisi-kondisi sosial masyarakat mahasiswa yang menjadi kita ini pesimis juga melihat ke depannya mahasiswa ini mau jadi apa gitu. Nah, kira-kira apa strategis untuk Anda untuk menghilangkan ya hal-hal yang buruk dalam kacamata kita ini? Baik. Izin Siap. ya, baik untuk teman-teman, karena kan berbicara tentang degradasinya mahasiswa ini bukan sebenarnya itu hanya di kampus kita. Baik. Tapi untuk beberapa dekade ataupun tahun ke belakang itu kan pandangan kacamata sosial bahwasannya mahasiswa ini tidak ada outputnya setelah dia berkuliah. Baik. Tetapi dengan keinginan penuh, dengan keyakinan penuh kita sama-sama mengingatkan, sama-sama bergandengan tangan, lebih-lebih kita berdiskusikan tentang bagaimana tatanan sosial kehidupan kita, bahwasannya berbicara tentang hal yang buruk. Tapi ada beberapa statement saya, Pak Dosen. Siap. Kalau kita hidup pada hari ini berusaha untuk berpikir tentang hal yang positif, maka untuk mengerjakan hal-hal yang negatif tidak akan terjadi. Baik. Jadi kalau dalam pepatah Bima, Pak Dosen, untuk melaksanakan perbuatan yang baik ataupun menghindarkan daripada perbuatan buruk itu dua dauna lebih daripada sebuah dauna. Tolu dauna lebih tahot dibandingkan dua dauna. Dalam hal demikian, kalau kita sama-sama berbondongan ataupun bergandengan tangan untuk memajukan kampus dengan hal yang positif, kita bisa yakin dan percaya saja. Baik, ini gagasan cukup menarik dan saya rasa kualitas dari penyampaian visi misi ini mulai dari awal sampai akar rumput, gejala-gejala yang terjadi di tingkat mahasiswa Anda telah mampu menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin secara naluri kemahasiswaan ini cukup dahsyat menjadi nilai pengaruh untuk tawaran untuk memilih dalam hal sehingga persepsi yang dibangun dalam podcast ini menjadi satu pilihan terbaik dalam kualitas Anda. Saya akan kembali kepada wakil presiden mahasiswa yang insya Allah ini beliau gagah ketika menyampaikan sehingga ada ruh
ruh yang menarik, romantisme dalam hal penyampaian visi misi ini seakan-akan ada citra tersendiri. Ini barangkali ada strategi-strategis dulu yang harus disampaikan dalam visi misi ini. Apa cara Anda yang sangat sederhana untuk meyakinkan seluruh unit kegiatan kemahasiswaan ini untuk berdiskusi dan meningkatkan kualitas yang seperti yang saya sampaikan dari tadi? Ya, betul. Jadi untuk bagaimana strategis kita untuk supaya mahasiswa itu ikut diskusi dalam ranah membangun diri supaya lebih baik dari sebelumnya, yaitu yang pertama itu kita yang harus ketahui teman-temanku sekalian bahwasannya itu kita harus mengetahui diri kita dulu. Baik. How do you feel about yourself? Wah, yaitu luar di mana biasa. kita mengetahui apa sih yang ada di dalam diri kita, benak hati kita itu tuh apa gitu. Dan yang paling utama itu juga harus kita tanamkan dalam mindset pikiran kita bahwasannya ibaratkan diri kita ini sebagai busa, yang dimana busa itu adalah menyerap daripada seluruh energi dan ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita, baik itu positif maupun negatif. Tapi di dalam busa tersebut memiliki daripada filterisasi, yaitu tuh membedakan daripada antara yang buruk dan mana yang benar. Jadi di situ sekali lagi teman-temanku sekalian, marilah kita sama-sama mengupgrade diri kita supaya lebih baik, dan supaya kita nanti kehidupan kita itu tuh berkelanjutan itu lebih baik lagi. Baik, berikan aplaus untuk dua calon kita ini. Rasanya menarik, tidak mau berakhir kalau diskusi yang berkaitan dengan visi misi kemahasiswa. Namun sifat menarik ini akan menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu kita akan lanjutkan, namun kita akan rehat dulu untuk sejenak. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses, jaya selalu. Baik, kembali bersama saya di podcast Kasman Bima, menarik penyampaian visi misi para mahasiswa Universitas Semboja Bima, dalam hal ini calon Presiden Mahasiswa Adinda Sofian Hendrawan dan Wakil Presiden Mahasiswa Adinda Herman, yang cukup menarik penyampaian dari tadi visi misi yang cukup menimbulkan satu pilihan yang terbaik sehingga ini akan menarik perhatian. Nah, di sesi terakhir ini saya ingin menyampaikan rasa haru dan Anda segera untuk bagaimana trik Anda mempengaruhi secara profesional untuk mengajak seluruh elemen mahasiswa Universitas Semboja Bima untuk bisa memilih Anda. Baik, saya kasih kesempatan terhadap Adinda Sofian. Ya, baik. Begini teman-temanku sekalian. Ada beberapa harapan yang berada dalam hati kecil ini, Pak dosen. Siap. Bagaimana saya meyakini bahwasannya mahasiswa Universitas Semboja Bima itu orang yang pandai menilai mana seseorang yang berpotensi dalam hal memajukan daripada badan eksekutif mahasiswa. Jadi, semisalnya dari pandangan ataupun kacamata teman-teman dari mahasiswa bahwasannya saya bersama Herman itu mampu membawa ranah perubahan di dalam Universitas Semboja Bima. Jadi saya harap kalau kalian daripada teman-teman mahasiswa meyakini kami, mohon doa dan dukungannya dalam hal demikian. Karena kalau berbicara dunia demokrasi, suara satu itu tidak berarti dibandingkan suara dua. Baik. Jadi saya harap untuk bagaimana jeli untuk menilai ataupun memilih, begitu Pak dosen. Baik, luar biasa, berikan aplaus dulu. Baik, saya kembalikan kepada Dinda Herma, apa kira-kira harapan untuk mempengaruhi seluruh elemen mahasiswa sehingga bahwa hadirnya Anda sebagai wakil ketua dan ketua Dinda Sofian adalah calon terbaik. Kata-kata untuk menarik perhatian disampaikan segera. Oke.
sedikit kata-kata saya untuk teman-temanku sekalian yang berada di ruang lingkup Universitas Sembojobima, khususnya yang dimana terkait masalah cita-cita, visi, dan misi kami tidak bisa kami jalankan tanpa adanya support system daripada teman-temanku sekalian. Begitu teman-temanku. Marilah kita sama-sama berjalan bergandengan bersama-sama untuk menuju Universitas Sembojobima yang lebih maju. Dan sedikit kata motivasi dari saya yaitu turn into power, yang dimana merubah rasa sakit menjadi kekuatan. Itu sangat penting bagi teman-teman sekalian. Luar biasa. Baik, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, penyampaian visi yang cukup menarik. Kemenangan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden yang ada di hadapan kita, kemenangannya adalah ada pada dukungan terhadap seluruh elemen mahasiswa Universitas Sembojobima. Satu pilihan lahir dari sebuah tangan suci teman-teman mahasiswa untuk menentukan pilihan. Kiranya kalau calon ini yang terbaik, maka kuatkan hati untuk menentukan pilihan. Karena pilihan Anda akan menentukan nasib masa depan Universitas Sembojobima. Oleh karena itu kita berikan aplaus untuk kedua kandidat terbaik ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan ini podcast Kasma Bima kembali menyampaikan ide-ide gagasan bersama teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kesan ini akan menjadi sebuah catatan sejarah yang selalu dikenang dan menjadi kenangan terindah dalam catatan sejarah prosesi perkuliahan dua ananda kita yang telah menyampaikan visi misi, sehingga ke depan bahwa inilah bentuk pewaris tunggal sistem pemerintahan lahir dari mahasiswa menuju perubahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.